banget cantik. Ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload lagi untuk kalian. Dan kali ini kita buka unboxing ya, atau kok buka unboxing, kita unboxing paket aku. Nah, paket apa sih? Jadi ini aku kemarin belanja waktu yang 50%-an ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya kalau sekarang cuma 10% atau 20%-an, tapi ya lumayan lah ya. Ini aku belanja waktu lagi bulan-bulan Agustus kemarin gitu. Ini baru aku buka. Jadi aku beli spray. Ini Mas Fatah pengen banget spray warna hitam. Tapi di sini aku kemarin belinya yang kotak-kotak. Nah, kata dia udah nggak apa-apa deh. Intinya kata Mas Fatah yang penting hitam. Dan ini kemarin tahu nggak harganya aku beli di harga berapa ya aslinya itu? Kalau nggak salah 40-an atau 30 lebih atau gimana ya, lupa deh pokoknya. Cuma aku pas bayarnya itu 14.000. Coba 14.000 gitu udah dapat spray ya, walaupun spraynya ya kayak gini aja, nggak yang sampai beda ya sama yang homemade gitu. Kalau homemade itu beneran emang bahannya bagus, halus, kayak gimana gitu. Nah, ini agak emang sedikit panas, tapi ya nggak apa-apa untuk salinan Mas Fatah aja kayak gitu. Yang penting kan ada kipas, nggak panas-panas juga sih sebenarnya. Jadi ini lumayan sih menurut aku, rekomendasi juga sih untuk spray, ganti-ganti spray gitu. Nah, ini nanti aku bakalan pasang. Ya Allah, ngomong gimana sih, belibet banget ya Allah. Kadang kalau ngedubbing itu aku suka, kalau aku lagi kurang konsen ngomongnya belepotan banget, maaf ya. Ya udah, nggak usah ngulang-ngulang lagi, aku capek, jadi udah biarin belepotan. Ya udah kayak gini nih. Ini aku langsung pasang aja ke kasurnya Mas Fatah. Ini Mas Fatah ukurannya 120 kali 200. Nah, jadi deh seperti ini. Jadi lumayan ya, ini tuh udah kayak cobat. Ini tinggal aku tambahin bantal-bantal yang untuk di sofa depan, tapi ini udah nggak dipakai lagi, udah ditaruhin aja di kamar. Jadi ini udah kayak ya emang kasur untuk cowok-cowok gitu sih. Mas Fatah kan pengennya cowok. Nah, ini ada lampunya, ini lampu tumbler kayak gini yang kelap-kelip gitu warna putih. Ini aku pasangin juga. Cuma Mas Fatah katanya lagi nabung untuk beli lampu-lampu yang apa itu, LED ya. Dan ini dia senang banget pas pulang sekolah. Jadi dia ini aku kasih lihat, dan ini dia lagi ngaji ya. Ini maghrib, ini habis sholat maghrib dia langsung aku videoin sebentar kayak gini. Alhamdulillah Mas Fatah seneng, kamarnya dikit demi sedikit agak berubah, walaupun kemarin juga udah bagus. Menurut aku tuh Mas Fatah udah bagus kamarnya, cuma namanya mungkin nggak bedanya kita gitu, kayaknya ini kurang, nanti pengen ganti suasana atau kayak gimana. Begitu juga dengan Mas Fatah. Terus ini dong, nggak boleh ngelihat kalau ada spray baru ataupun lagi pas baru ganti spray itu para anabul langsung naik. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya kalau misalkan spray udah lama gitu, mereka tuh ya pengen sih naik ke kasur, cuma jarang gitu. Tapi kalau misalkan habis ganti spray ataupun habis dibersihin ataupun memang spray baru, itu mereka senang banget yang namanya langsung plek tiduran gitu. Sebenarnya ini areanya Abang Neko ya. Ini kalau ketahuan pasti Nala diusir sama Abang. Biasanya Nala itu tidurnya di kamar aku, favoritnya. Hey Nala, Ndut. Ini dia dulu kecil banget, kenapa sekarang jadi gede banget ini perut? Kamu habis steril gede sekali ini. Ini belum gede lagi nih, belum berkembang ini. Ini kalau udah berkembang udah kayak donat kayaknya ini. Udah kayak donat. Ini kayak si Chloe ini. Si Chloe judes, dia juga judes. Cuma bedanya nggak rewel doang. Kalau Chloe kan rewel. Ini dia judes doang. Nggak mau dipegang. Nah, tuh marah kan, marah. Ini nggak boleh dilihatin kayak gini sayang. Ini nggak boleh. Kamu sering banget mamerin Oke, abaikan Nala, nanti kena racun atau peletnya Nala ya kalau bikin gemes. Nah, ini lanjut keesokan paginya, yaitu tuh kemarin videonya gitu dilanjut aja sama video yang pagi hari. Nah, ini ayo tebak ini daun apa? Ini daun mengkudu ya. Jadi kebetulan di belakang rumah aku itu ada mengkudu. Jadi ini aku petik-petikin kayak gitu, dan katanya daun mengkudu ini bisa ditumis, makanya aku petik. Dan ternyata pas aku olah ini enak banget, asalkan pedes ya. Untuk tumis mengkudu ini tuh pedes baru enak. Kalau misalkan nggak terlalu pedes, kayaknya nggak tahu deh apa aku pecinta pedes ya. Jadi ini memang enak gitu. Suami aku juga kemarin agak kaget, ibu itu daun apa, mau diapain gitu kan. Itu bukan daun mengkudu kata dia gitu. Iya emang enak ditumis. Ya enak sih ya, lumayan hemat, jadi nggak beli sayur lagi, tinggal metik aja yang ada di rumah. Pokoknya ntar rasain deh kata aku gitu. Nah, pas udah aku masak,
suami aku ternyata suka, dan keesokan harinya lagi atau 2 hari setelahnya itu dia ngomong, udah aja tumis daun mengkudu lagi, enak kok asal pedes, kata dia, kayak kemarin, kata dia gitu. Emang bener ya, ini tuh enak gitu daun mengkudu, tapi sebelumnya untuk tumisan daun mengkudu ini aku rebus dulu sih sebelumnya, karena kalau nggak kayak agak sedikit langu untuk daun mengkudu ini. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan yang pastinya yang kalian rencanakan semuanya tercapai. Amin. Oke, ini aku langsung aja rebus untuk si daun mengkudunya. Nah, kalau misalkan kalian tanya, emang di belakang rumah Mbak Agatha ada kebun? Jadi rumah aku itu depan belakang ada kebun, bukan kebun sih ya. Kalau untuk depan aku tanah kosong gitu, kayak kebun gitu. Jadi belum di bangun lah ya sama yang punyanya. Untuk belakang rumah aku itu sawah, tapi sawah juga udah dijual, kayak tanah kaplingan gitu, itu juga belum dijual. Jadi masih ada, depan belakang itu masih ada udara ya untuk rumah aku gitu. Makanya kan kadang di dapur aku tuh ada kayak pintu belakang, dan itu kalau misalnya dibuka itu enak anginnya dari situ masaknya, jadi nggak terlalu panas. Dan untuk depan juga masih hegar gitu kan, masih ada kayak angin masuk dari depan halaman rumahku kayak gitu. Nah, ini untuk temennya daun mengkudu, ini aku punya engkol, punya wortel, dan kebetulan ada tepung juga. Jadi untuk lauknya ya ini aja gitu. Mengkudunya gratis. Engkolnya kemarin aku beli 3.000, terus wortelnya itu beli 2.000 5.000. Dan untuk si tepungnya karena memang ada di rumah, alhamdulillah, jadi ya udah ini tinggal bikin aja deh. Untuk si bumbunya aku praktis aja. Aku cuma pakai masako, penyedap, sama garam, sama lada. Udah, kalau mau kalian tambahin kunyit boleh, tapi kalau aku di sini enggak. Nah, jangan tanya lagi ya, ini masakannya hemat-hemat banget sih, ya Allah, pelit atau ngirit atau kayak gimana. Balik lagi deh ke pemikiran masing-masing. Aku nggak bisa ngejudge banget untuk membaca pikiran kalian semuanya, dan nggak bisa gimana ya. Iya, kehidupan aku, dapur aku ya dapur aku, gimana cara mengatasi, aku tuh nggak punya utang kayak gitu ya. Kalau untuk masakan enak bisa aja aku kayak gini, misalkan masak enak ayam 30.000 satu hari, kalau masih bisa 5.000 dengan masakan enak, kenapa enggak kayak gitu kan. Jadi yang si 25.000-nya aku kondisikan, misalkan air galon habis kayak gitu kan, terus kayak misalkan bekal neji, buat bekal neji, buat jajan neji gitu. Nah, kadang Mas Fata juga ada keperluan sekolah apa, harus bayar apa, jadi kayak gitu karena nggak etis banget ya, maksudnya pengeluaran kita tuh beda-beda kayak gitu ya. Kalau misalkan memang ada rezekinya melimpah, yang nggak mungkin juga aku kan masaknya seperti ya kayak gini-gini amat. Kalau emang berlimpah masak kayak gini ya mungkin gitu kan. Kalian bisa ngomong pelit, tapi ya nggak juga sih, karena itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan selera ya. Kalau menurut aku mau masakannya sehemat apapun gitu, ya itu hak dia gitu. Terus kadang aku juga mampir ke rumah temen yang sukses, alhamdulillah, senang banget temen aku ya, udah sampai ada owner gitu, udah pokoknya alhamdulillah banget lah. Itu kalau lagi aku masak, dia tuh malah hobi banget masakan aku. Kadang aku kalau main ke rumah dia, itu tuh kadang aku lihat ya rumahnya aja, bukan dari toko ini, enggak, cuma aku tuh yang orang kaya juga nggak harus makannya royal sih, enggak, kadang mereka lebih hemat gitu ya kan, kita nggak tahu kan, karena kebutuhan dia kan pasti lebih besar lagi kayak gitu. Kadang aku lihat kayak mereka tuh cuma semur tahu doang gitu sama bala-bala, dan itu pun masakan berarti hemat kan. Jadi kata dia senang aja masakan kayak gitu ketimbang masakan yang apa sih kayak gitu, kayak restoran kayak gitu. Nggak harus kayak gitu juga, cuma sesekali mereka memang makan di luar kayak gitu kalau misalkan weekend atau kayak gimana. Tapi kalau untuk hari-hari biasa mereka makan seadanya kok, biasa aja gitu. Jadi ya sama aja sih, tergantung memang kebutuhan masing-masing ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, di sini tuh aku nge-share video yang masakan hemat-hemat kayak gini, bukan aku tuh jangan dicontoh kalau memang kalian gak suka ini mah masakannya yang super receh. Tapi di sini tuh aku cuma ngasih tahu masakan ini enak loh, dengan harga segini, budget segini. Kadang aku nggak tahu di luaran sana ekonomi aku, menurut aku segini kecil gitu kan. Kadang mungkin ada yang lebih kecil lagi dari aku, jadi kan mungkin buat inspirasi, oh iya masak itu ya deh, jadi buat besok. Karena aku juga kayak gitu, jadi untuk besok masakannya udah dipikirin, masak apa lagi ya kira-kira yang enak tapi hemat kayak gitu. Jadi yang apa nih, kadang aku ngelihat video-video kalian juga kayak gitu loh. Jadi jangan salah paham lagi ya. Tapi alhamdulillah banget sih, aku punya teman-teman yang support, teman online semuanya selalu mau support aku.
terus menyemangati aku gitu ya, tahu keadaan dengan yang aku jalani sekarang, itu alhamdulillah banget bikin aku tuh tetap semangat gitu. Dan memang sih nggak bakalan ada orang yang suka gitu kan, pro kontra lah ya. Jadi percuma gitu kalau aku jelasin panjang lebar, kalau emang intinya orang nggak suka itu nggak akan suka gitu, walaupun kita dengan penjelasan yang udah detail banget dan emang benar gitu. Jadi ya udah, terserah kalian mau menonton video aku atau nggak apa-apa, karena di sini aku memang mencari rezeki, satu lagi ya udah buat momen-momen video-video aku nanti kelak di masa tua aku ada di pencarian YouTube anak-anak aku, cucu-cucu aku, mungkin bisa menginspirasi mereka di saat mereka ibu rumah tangga yang nggak harus keluar rumah tapi menghasilkan ya. Contohnya seperti ya aku gitu, teman-teman YouTuber kayak gitu. Dengan nge-share video kehidupan sehari-hari kita juga bisa menghasilkan. Walaupun di sini aku masih receh, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan berproses gitu. Memang nanti kalau misalkan Allah udah meyakinkan atau Allah udah kun fayakun, kalau di saat aku memang naik ya naik gitu. Kalau emang enggak ya kayak gini, udah aku tetap ngejalani dengan skenario. Yang penting aku tuh nggak pernah ngerepotin orang, dan aku nggak mau punya hutang terlalu banyak, ataupun bukan berarti nggak punya hutang ya, aku punya hutang lah, nggak mungkin nggak, tapi masih receh alhamdulillahnya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah lagi, biarpun receh aku udah bisa bantu keluarga dan bantu mensekolahkan anak aku. Nah anjing lagi sakit ikut-ikutan mulu. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi aku berhemat dengan keseharian aku, uangnya kalau memang ada, jadi untuk keperluan sekolahnya Mas Fatah, kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham lagi. Nah, ini kita merapatkan ya, seperti biasa namanya sekolah pasti ada yang dirapatin ya untuk biaya-biaya. Nah, seperti ini. Jadi setelah rapat, aku langsung sore harinya ini nge-gym sama teman-teman buat ngilangin stres, ngilangin pokoknya yang penatnya aku dari segala ya, pokoknya pikiran-pikiran. Kalau lagi udah begini tuh semuanya tuh kayaknya hilang gitu, dan nge-refresh otak aja sekaligus nge-refresh juga badan aku untuk sehat kayak gitu ya. Jadi di sini tuh untuk bukan gaya-gayaan, enggak. Di sini aku memang sama Mbak Isa tuh targetnya bukan untuk kurus, bukan untuk kayak cuma gaya-gayaan, tapi kita kecenderung ke sehat ya, karena memang di umur aku ini udah cenderung bisa kesakitan, apalagi kaki gitu, dan alhamdulillah mungkin itu enggak. Karena untuk badan aku udah lumayan ya, segini mah aku udah kurus, jangan terlalu kurus, paling aku ya gitu dari perut aja ngecilin. Nah ini jangan salah paham lagi ya, aku jajan nanti di komen lagi jajan. Ini Mbak Isa yang beli, jadi dia tuh pas pulang nge-gym ngajakin pengen makan seblak. Nah terus kata aku ya udah deh Mbak, nanti kalau aku sempat aku mampir, sekalian aku mau ke bengkel suami aku. Jadi kata Mbak Isa belinya satu aja Mbak, ini di tempat langganan aku, karena satu aja itu udah banyak banget dan dia tuh nggak akan habis dalam satu porsi ini kalau Mbak Isa. Jadi dia minta Mbak kalau emang ada seblaknya udah makan bareng-bareng sama aku. Jadi di sini aku makan bareng sama Mbak Isa kayak gitu. Ini beneran seblaknya enak banget, ini di 12.000. Menurut aku sih kayaknya dia nggak untung deh beneran, ini banyak banget beneran, dari tulang belulang terus kayak kerupuk, dan ini ternyata saking enaknya kuahnya aku tambahin lagi engkol mentah. Coba ayo, di sini ada yang sama nggak pencinta engkol mentah? Siapa? Termasuk aku ya, sama Mama Lesa biasanya. Ini aku suka banget, dan aku tanya Mbak Isa suka nggak sama engkol mentah, kalau mau ditambahin nih, kata dia ya udah suka, kata dia. Dan ya udah deh kita makan kayak gini. Jadi makannya satu porsi aja ini bisa berdua, dan ini beneran bikin kenyang banget ke kita, apalagi kita habis nge-gym ya. Ini tuh lapar gitu, nyarinya yang seger-seger pedes. Ini cocok banget seblaknya. Cuma sayang yang dagangnya tuh angot-angotan, ntar dagang ntar enggak, sekalinya beli ya teh ininya habis, ya teh blendernya rusak, ya teh ini kayaknya nggak berjodoh banget, padahal enak banget. Menurut aku sih harganya harusnya 15.000 karena banyak banget. Kadang aku tuh suka mikir nggak dagang mulunya apa rugi apa gimana ya, karena memang sebanyak itu dan komplit gitu. 12.000 udah banyak banget, rasanya beneran enak. Sampai sekarang Mbak Isa PR banget, itu tuh dia udah pengen banget seblak ini lagi, tapi ya gitu nggak dagang lagi. Nah ngomong-ngomong seblak, dulu juga aku penjual atau pedagang seblak nih. Dulu aku berdagang waktu lagi aku belum punya Neji ya. Itu waktu lagi zamannya suami aku belum di Kartabin, jadi masih harian kontrak. Jadi itu harian lepas lah ya. Jadi pas dirumahin itu kadang bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sedangkan aku tuh waktu itu punya uang
di dompet aku atau tabungan aku cuma 3 juta. Nah 3 juta itu gimana caranya biar cukup gitu sampai suami aku tuh dipanggil lagi, entah dipanggil lagi atau enggak, namanya harian kan, aku nggak tahu gitu. Kalau namanya uang 3 juta dalam 1 bulan itu pasti habis. Jadi aku muter otak gimana caranya gitu kan, jangan sampai habis cuma uang segini-gininya gitu kan. Terus tercetuslah gitu aku jualan seblak di sekolahan swasta gitu. Aku masuk ke kantinnya, jadi aku jualan dan alhamdulillah responnya baik banget sampai aku tuh keteteran gitu. Nah untuk cerita seblak ini nanti kita lanjut aja, kalau yang mau komen aja deh. Assalamualaikum.